sumber daya alam kita atau sumber agraria pada umumnya itu 50% itu terdistribusi hanya kepada 1% penduduk. Jadi rasio Gini penguasaan tanah kita itu sangat timpang. Bahkan angka itu melebihi kemiskinan, ya, yang hanya angka ini tentu tidak jauh berbeda di awal-awal dulu. Oleh sebab itu, angka yang dirilis pada saat awal Presiden Jokowi masuk itu tentu suatu yang penting untuk dicatat, di mana pada saat itu Presiden Jokowi mendeklarasikan akan mendistribusikan aset, artinya aset dalam pengertian ini distribusi tanah begitu, yang kemudian dikerangkakan dengan apa yang disebut sebagai tanah objek reforma agraria sebagai wujud dari program reforma agraria yang jumlahnya fantastis. Pada saat itu disebutkan 9 juta hektar yang terdiri mungkin 4,5 juta di lahan-lahan transmigrasi yang masih belum selesai legalisasinya, dan juga 4,5 juta yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, termasuk juga hadir 9 juta. Nah, sementara jadi kalau dari reforma agraria itu ada distribusi aset melalui perhutanan sosial, kemudian pemerintah juga melakukan apa yang disebut sebagai distribusi akses, yaitu merupakan pemberian akses melalui izin-izin perhutanan sosial yang angkanya juga dinyatakan cukup besar, yaitu 12,9. Nah, itu artinya kalau angka itu dipakai sebenarnya itu adalah 10% dari kurang lebih ya 90% dari 10% dari luasan hutan, kawasan hutan di Indonesia pada umumnya. Angka 10% mungkin terlihat kecil dalam konteks 100% kawasan hutan, tetapi angka itu harus kita baca pada posisi pada hari itu di mana kawasan hutan itu telah diserahkan yang kepada komunitas masyarakat itu menurut angka KPK pada saat itu adalah hanya sekitar 0,3%. Jadi artinya 99,7% itu sumber daya kehutanan itu diberikan, kalau tidak konservasi yang sekitar 40%, yang sisanya adalah kawasan hutan produksi 50% pada dunia swasta. Jadi pada saat itu akses kepada masyarakat itu hanya 0,3, kemudian pemerintah saat itu mendeklarasikan 12,7%. Itu tentu suatu yang seperti saya katakan tadi perlu mendapat apresiasi. Nah, itu konteks besarnya. Jadi ketimpangan penguasaan, konflik dan lain sebagainya itu ingin yang diselesaikan dengan pendistribusian aset dan sistem. Itu adalah jawaban dari situasi yang berlangsung sebelum ini atau sebelum program itu, di mana ada, kalau kita meminjam konsep yang dikembangkan oleh Phillips dan Tania, David Hall, Phillips dan Tania Lee misalnya, itu yang disebut dengan kuasa instruksi, di mana ada 4 mekanisme yang menyingkirkan rakyat dari sumber daya alam, sumber kehidupan, yang kemudian yang berakibat dalam situasi yang seperti saya gambarkan secara ringkas tadi, sebagai terjadinya ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria, baik melalui kebijakan, usaha pasar, legitimasi, dan lain sebagainya. Nah, artinya saya mau mengatakan bahwa menghadapi situasi kuasa eksklusi tadi, yang sebenarnya sebelum RAPS yang dideklarasikan oleh Presiden Jokowi di masa pemerintahan pertama, sebenarnya juga telah tersedia berbagai apa yang saya sebut sebagai kuasa inklusi, sebagai jawaban yang diberikan oleh negara bersama dengan gerakan masyarakat sipil, yaitu
peluang-peluang yang menjawab proses-proses inklusi tadi. Nah, kuasa inklusi ini kita tahu ditandai oleh dua milestone kalau kita katakan begitu. Kita ingat tidak lama setelah reformasi bergulir, kemudian atas desakan gerakan sosial, kita kemudian memperoleh atau menghasilkan apa yang disebut dengan TAP MPR 9/2001 tentang reforma agraria dan pembaruan pengelolaan sumber daya alam. Nah, kita tahu ada mandat yang sangat kuat pada melalui TAP MPR itu, perintah TAP MPR itu untuk memberikan negara harus melakukan tinjau ulang terhadap berbagai kebijakan yang ada. Tidak lama setelah itu atau 10 tahun setelah itu kita juga lihat bahwa ada juga putusan-putusan negara yang lain, dalam hal ini putusan MK 35 ya, yang juga memberikan dasar dari sebuah inisiatif yang saya sebut sebagai membuka ruang untuk terjadinya kuasa inklusi, yaitu bagaimana melibatkan masyarakat grassroots ke dalam proses-proses pengelolaan sumber daya. Nah, namun memang 10 tahun kemudian juga, 2 tahun awal tahun yang lalu, ya kurang lebih 10 tahun yang setelah MK 35, kita juga menerima milestone yang lain, ya, yaitu UCK nomor 11 2021. Secara normatif seperti ketiganya itu merupakan berada dalam satu misi yang sama, ya, yang bagaimana menginklusikan juga masyarakat di dalam proses-proses pengelolaan sumber daya alam khususnya. Nah, tapi nanti akan kita lihat bahwa apakah memang yang terjadi seperti yang tergambarkan ke dalam jargon-jargon ataupun pernyataan-pernyataan yang normatif itu.